Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Langsung saja saya akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sehijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini banyak sekali yang beragama Islam, namun banyak pula yang tidak memperhatikan pakaiannya dalam syariat Islam yang sudah disesuaikan oleh syariat Islam. Masih banyak kita temui kaum perempuan yang tidak malu mempertontonkan auratnya, tidak berpakaian sopan selayaknya yang sudah disesuaikan oleh syariat Islam. Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai syariat Islam, karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cerminan seseorang itu muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah ataupun di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah yang pertama bersih, kedua menutup aurat, ketiga sopan, dan yang keempat adalah sesuai dengan akhlak seorang muslim. Di dalam Islam ada garis panduan terdiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki ataupun wanita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat adalah dari pusar hingga ke lutut. Dan aurat wanita adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan yang kedua adalah tidak menampakkan tubuh. Jadi saat kita berpakaian itu kita tidak boleh berpakaian yang terawang sehingga menampakkan aurat, yang akan berakibatnya tidak memenuhi syariat menutup aurat. Pakaian yang terawang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh juga bisa merangsang nafsu orang yang melihatnya. Yang ketiga adalah pakaian yang tidak ketat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh, yang bisa juga merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat yaitu tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermaksud siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Yang kelima itu adalah laki-laki dan wanita berbeda. Maksudnya, pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita, begitupun juga sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal ini dengan tegas. Sabdanya yang berbunyi, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Yang keenam adalah larangan pakaian sutra. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutra. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia dapat memakainya di akhirat. Dan yang ketujuh adalah larangan memakai emas, termaksud dalam etika berpakaian. Di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita, namun pada hari ini ramai antara para lelaki cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersubang dan berantai. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, haram kaum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Yang kedelapan yaitu memilih warna yang sesuai, seperti contohnya warna-warna lembut termasuk putih, karena ia nampak bersih dan warna ini juga sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau untuk wanita ingin memakai pakaian yang serba hitam pun tidak masalah, karena pakaian yang hitam itu bisa
benar-benar menutup lekak-lekuk tubuh kita. Yang kesembilan ialah mulailah dengan sebelah kanan. Apabila memakai baju, celana, atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan terlebih dahulu. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah yang berbunyi, Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sendal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulai dengan sebelah kanan, dan apabila meninggalkannya atau melepaskannya, mulai dengan sebelah kiri. Seperti lagi sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, apabila seseorang memakai sendal, mulailah dengan sebelah kanan, dan apabila melepasnya, mulailah dengan sebelah kiri. Supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sendal, dan yang terakhir adalah untuk melepasnya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir ialah berdoa. Apabila kita sedang ingin memakai pakaian atau melakukan aktivitas sesuatu atau melepaskan pakaian, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang menurut turutan agamanya, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cerminan seseorang muslim yang sebenarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa kita amalkan. Jika ada kesalahan yang saya perbuat disengaja ataupun tidak disengaja, mohon untuk dimaafkan. Mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.